Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang estimasi. Pada pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-7, kita sudah membahas tentang estimasi titik ya. Di mana estimasi titik ini merupakan salah satu bentuk dari estimasi ya, suatu pendugaan terhadap suatu parameter. Nah, kita di sini akan pelajari tentang metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi suatu parameter ya. Di sini ada yang pertama adalah metode maximum likelihood ya. Sebutannya MLE ya. Maximum likelihood estimation ya. Nah, di sini MLE artinya dia mencari estimator menggunakan metode maximum likelihood. Kemudian yang kedua adalah metode moment. Ya, jadi yang pertama adalah metode maximum likelihood estimation ya, atau singkatannya disebut sebagai MLE. Jadi ide dasar dari MLE ini adalah kita mencari nilai parameter yang memberi kemungkinan paling besar untuk mendapatkan data yang terobservasi sebagai estimator ya, seperti itu. Jadi di sini adalah kita mencari metode ini kita untuk mencari nilai parameternya ya, di mana nilai parameter itu kemungkinannya yang paling besar kemungkinannya untuk mendapatkan data yang dia itu merupakan terdeteksi atau terobservasi sebagai estimator. Nah, langkah-langkahnya di sini saya bisa disingkat menjadi 5 langkah. Yang pertama adalah nanti menentukan fungsi peluang bersama. Fungsi peluang bersama itu dinyatakan dengan seperti ini, F. Ini adalah fungsinya X1, X2, Xn. Ini adalah theta, ini parameter ya. Ini adalah sampelnya, ini adalah parameternya. Atau bisa disingkat Fx theta ya. Theta ini parameter bisa diganti mu, bisa diganti variansi, sigma kuadrat, atau diganti proporsi ya, tergantung nanti fungsi peluang dari distribusi apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan fungsi likelihood. Fungsi likelihood dinyatakan dengan seperti ini, L theta ya, L-nya besar, di mana L theta ini sama dengan F X1, X2, Xn theta. Ya, tidak lain tidak bukan ternyata fungsi likelihood itu adalah sama dengan fungsi peluang bersama ya. Jadi kalau nanti sudah ketemu fungsi peluang bersama itu sebenarnya tidak langsung kita sudah menemukan fungsi likelihoodnya, seperti itu. Yang ketiga adalah mencari len dari fungsi likelihood ya, len dari L theta. Kemudian menurunkan len L theta ini ya, kita jadi turunan pertama, kemudian hasil turunan pertamanya nanti kita sama dengankan 0. Jadi sama dengankan 0 ini untuk mencari nilai optimum dari parameter theta ya. Nanti di sini akan ketemu theta topi. Nah, theta topi itulah estimator yang kita peroleh ya, estimator yang kita peroleh dengan menggunakan metode MLE ini. Nah, itu seperti itu langkah-langkah mencari estimator dengan metode maximum likelihood. Kemudian yang kedua adalah metode moment. Definisi 413, misalkan X1, X2, Xn adalah sampel random dari suatu fungsi peluang ya. Oh, ini fungsi peluang ini garis ya. X theta 1, theta 2 parameter ini saya revisi ya. Ya, jadi Fx theta 1, theta 2, theta k, di mana k itu adalah adakah parameter yang tidak diketahui. Maka didefinisikan momen sampel yang pertama k di sekitar 0 adalah nih. Jadi MR sama dengan sigma X pangkat RI per N ya. Ya, saya ulangi di sini. Momen sampel yang pertama dari K di sekitar 0 adalah MR sama dengan sigma SI pangkat R dibagi N, di mana R-nya itu adalah 1 sampai 2 sampai K, ini ada K parameter ya. Jadi misalnya parameter pertama, parameter 1 berarti M1 sama dengan sigma X I pangkat 1 gitu ya per N gitu ya.
Kalau momen sampel yang kedua berarti M2 sama dengan sigma XI pangkat 2 per N dan seterusnya sampai nanti MK ya, untuk sampel parameter ke K berarti MK sama dengan sigma XI pangkat K per N. Itu momen sampel. Kemudian momen populasi ya, momen populasi dinyatakan seperti ini ya. Momen populasi pertama K di sekitar 0 dinyatakan dengan mu aksen R sama dengan X pangkat R, di mana R-nya adalah 1 sampai K. Jadi untuk parameter ke 1 berarti mu 1 aksen sama dengan X pangkat 1 atau EX ya. Kalau untuk parameter kedua berarti mu aksen 2 sama dengan EX pangkat 2 dan seterusnya. Untuk parameter ke K berarti mu aksen K sama dengan X pangkat K. Jadi pada prinsipnya metode momen itu adalah menyamakan ya. Jadi nanti menyamakan momen ke K dari populasi dan momen ke K dari sampel ya. Estimator untuk parameter theta diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan ini ya. Jadi itu pengantar untuk metode-metode estimasi. Ya, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang metode maksimum likelihood ya, atau maksimum likelihood estimation. Tadi sudah saya jelaskan tentang langkah-langkah ya, bagaimana kita mencari estimator ini dengan menggunakan MLE ya, mencari nilai parameter. Nah, di sini yang pertama adalah menentukan fungsi peluang bersama. Nah, sebelum kita membahas tentang maksimum likelihood, nah di sini kita akan membahas contoh menentukan MLE. Terlebih dahulu kita bahas tentang langkah-langkah menentukan fungsi peluang bersama dulu. Jadi bagaimana cara menentukan fungsi peluang bersama gitu ya. Jadi kita akan bahas mencari fungsi peluang bersama. Ya. Nah, fungsi peluang bersama ini tadi kita nyatakan apa? Fungsi peluang bersama itu adalah F X1, X2, Xn, sini adalah theta ya, sama dengan F X theta. Seperti itu. Nah, di sini kita beri contoh saja langsung ya. Contoh ya. Contoh misalkan dimiliki X1, X2, X3 sampai Xn itu ini sampel ya, suatu sampel yang berdistribusi tertentu ya. Ini masih umum ya. Berdistribusi tertentu. Nah, di sini dimana X1, X2, Xn itu merupakan ID itu bisa dikatakan sebagai identik independent densitas ya. Identik independent densitas. Maka fungsi peluang
bersama, ya, maka fungsi peluang bersama F sama dengan X1, X2, Xn theta itu sama dengan F X1 theta F X2 theta dikalikan F X2 theta dikalikan dengan F Xn theta, ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Nanti kita sesuaikan dengan fungsi peluangnya apa. Nah, ini yang pertama akan saya beri contoh untuk di mana X1, X2, Xn itu adalah distribusinya normal, gitu ya. Ini contoh misal ya X1, X2, Xn itu suatu sampel random, ya. Suatu sampel random yang berdistribusi binomial. Yang berdistribusi binomial, ya. Dimana kita tahu fungsi peluang distribusi binomial gimana? Kita tahu kalau fungsi peluangnya adalah f x1, x2, xn. Ini fungsi peluang bersamanya, ya. Nah, kita mau nulis fungsi peluangnya dulu. Fungsi peluangnya, ya. Jadi binomial, dimana fungsi peluangnya adalah fungsi peluangnya f x. Nah, di sini datanya kita ganti apa ya kalau binomial, ya? Kita ganti dengan P, ya. Parameternya adalah P. Apa? N X P pangkat X kali Q pangkat N min X. Itu ya fungsi peluangnya, ya. Ya. Nah, kemudian maka fungsi kita tadi mencari fungsi peluang bersama, ya. Maka fungsi peluang bersamanya adalah apa? Jadi f x1, x2, xn di sini parameternya adalah p. Jadi sama dengan apa? Sama dengan f x1 p gitu, ya, dikalikan f, ya, kan seperti ini toh, ya. F kali f x2 p dikalikan f xn p, seperti itu. Nah, di sini tadi masing-masing fungsi kan didefinisikan dengan ini, ya kan? Masing-masing fungsi itu kan didefinisikan dengan ini, sehingga di sini kita akan mendefinisikan masing-masing fungsi ini, kita jabarkan menjadi seperti ini. Jadi sini kalau x1 apa? N x1 kali p pangkat x1 q pangkat n x1 gitu, ya, pangkat q pangkat n kurangi x1. Kalau x2 berarti f x2 p sama dengan n x2 p pangkat x2 q pangkat n min x2, seperti itu, dan seterusnya sampai nanti adalah pada ini xn ini, ya. Jadi kalau xn kan f xn p n kombinasi n
kombinasi N, XN dikalikan P pangkat XN kali Q pangkat N dikurangi XN. Seperti itu ya.